Saat kita menelusuri jalanan kota-kota besar di India seperti Delhi, Mumbai, atau Kolkata, kita akan langsung disambut oleh aroma khas dari berbagai jenis makanan yang dimasak langsung di pinggir jalan. Pemandangan pedagang kaki lima yang sibuk menggoreng samosa, mengaduk chaat, atau menyajikan panipuri di atas piring kertas menjadi sesuatu yang sangat khas dan ikonik. Namun, yang kerap menjadi perhatian, terutama dari wisatawan asing, adalah kondisi tempat mereka berjualan. Banyak yang terlihat tidak higienis, dengan lingkungan yang berdebu, terbuka, bahkan terkadang di dekat selokan atau tempat sampah. Lalu muncul pertanyaan besar, kenapa street food di India tetap sangat ramai, bahkan meski terlihat kotor? Untuk memahami fenomena ini, kita perlu menengok sisi budaya terlebih dahulu. Makanan jalanan bukan hanya sekadar pengisi perut murah, tapi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat India. Di negara dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk dan ratusan kelompok etnis, makanan adalah medium pemersatu yang kuat. Setiap daerah memiliki cita rasa khasnya sendiri, dan makanan jalanan adalah cara tercepat dan termurah untuk merasakan keberagaman itu. Di India, makanan bukan hanya kebutuhan biologis, tapi juga spiritual. Banyak makanan disiapkan dengan ritual tertentu, dan beberapa bahkan dianggap persembahan kepada dewa sebelum disajikan kepada pelanggan. Dari sisi ekonomi, street food adalah tulang punggung bagi jutaan warga India kelas menengah ke bawah. Banyak dari mereka yang hidup dari hari ke hari, dan tidak punya kemampuan membeli makanan dari restoran modern yang harganya jauh lebih mahal. Makanan jalanan, dengan harga yang sangat terjangkau, kadang hanya beberapa rupiah, menjadi penyelamat bagi pekerja harian, pelajar, hingga wisatawan lokal. Pedagang kaki lima juga menggantungkan hidup mereka pada keramaian ini. Mereka bekerja keras dari pagi hingga larut malam, terkadang tanpa izin resmi, namun tetap menjadi bagian penting dari ekosistem kota. Soal kebersihan, memang menjadi tantangan besar. India sebagai negara berkembang masih menghadapi masalah dalam pengelolaan sanitasi publik. Namun uniknya, banyak warga lokal yang tubuhnya sudah terbiasa dengan lingkungan dan jenis mikroorganisme tertentu yang terdapat dalam makanan-makanan tersebut. Dalam banyak kasus, tubuh mereka sudah membangun semacam kekebalan alami terhadap kontaminasi ringan. Ini tentu berbeda dengan wisatawan asing yang sistem pencernaannya belum beradaptasi, sehingga lebih mudah terkena sakit perut saat mencicipi street food di sana. Dari sisi kepercayaan, banyak masyarakat India percaya bahwa makanan yang dibuat dengan niat baik, khususnya makanan vegetarian, akan diberkati dan tidak membahayakan. Konsep karma dan spiritualitas sangat melekat dalam cara mereka menyiapkan dan mengonsumsi makanan. Beberapa pedagang bahkan mengucap doa singkat sebelum memulai hari mereka. Hal ini memberikan rasa aman secara spiritual bagi konsumen lokal. Meskipun dari standar higienitas internasional, tempatnya bisa dikatakan jauh dari layak. Yang menarik, meskipun terlihat kumuh, banyak street food India yang rasanya luar biasa dan mengandung kombinasi rempah yang kompleks. Teknik memasaknya juga sudah diwariskan turun-temurun. Inilah yang membuat orang kembali lagi dan lagi, meskipun harus antre lama di tempat yang panas dan bising. Beberapa warung kaki lima bahkan sudah menjadi legenda kota, didatangi oleh pelanggan setia selama puluhan tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah India sebenarnya sudah mulai berupaya meningkatkan standar kebersihan street food, khususnya di kota-kota besar. Ada pelatihan kebersihan untuk pedagang, kampanye sadar sanitasi, bahkan beberapa zona makanan kaki lima kini diatur dengan lebih profesional. Namun tetap saja, perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, dan sebagian besar pedagang masih beroperasi seperti biasa, mengandalkan intuisi dan pengalaman daripada protokol kesehatan formal. Namun lebih dari sekadar urusan perut, street food di India adalah sebuah pengalaman sosial dan budaya. Bagi banyak orang, makan di pinggir jalan bukan hanya karena harga yang murah, tetapi juga karena suasana. Hiruk-pikuk, bau rempah yang membumbung di udara, serta suara-suara dari wajan panas atau penjual yang memanggil pembeli, semuanya menciptakan atmosfer khas yang tidak bisa ditemukan di restoran-restoran mahal. Ini adalah bagian dari rutinitas harian dan cara masyarakat membangun koneksi satu sama lain. Banyak juga yang percaya bahwa makanan jalanan yang dimasak langsung di depan mata lebih segar dibandingkan makanan restoran yang dimasak di dapur tertutup. Beberapa keluarga bahkan percaya bahwa makanan buatan tangan, meski sederhana dan tanpa alat modern, mengandung lebih banyak kehangatan atau energi positif yang tidak bisa ditemukan di makanan instan.
Penting juga dipahami bahwa India memiliki konsep spiritual dan kepercayaan yang memengaruhi kebiasaan makannya. Dalam tradisi Hindu, makanan yang diberikan atau dibeli dari pedagang kecil sering dianggap sebagai bentuk sedekah atau karma baik. Tak jarang, makanan dibagikan gratis di dekat kuil, dan makanan sederhana justru dipandang lebih suci. Ini menjadikan makanan jalanan tidak hanya sebagai kebutuhan jasmani, tapi juga bagian dari praktik keagamaan dan sosial. Dari segi ekonomi, street food adalah penyelamat bagi jutaan warga India. Banyak pedagang yang berasal dari lapisan masyarakat bawah menggantungkan hidup dari gerobak kecil mereka. Dengan modal terbatas, mereka mampu menciptakan lapangan kerja, menghidupi keluarga, dan bahkan menginspirasi munculnya bisnis kuliner modern. Beberapa pengusaha besar India bahkan memulai karirnya dari kaki lima. Dalam konteks ini, street food adalah cerminan semangat bertahan dan berjuang. Jika kita melihat lebih dalam, makanan jalanan di India bukan hanya sekadar kuliner, melainkan refleksi dari ketimpangan, ketahanan, dan keberagaman masyarakatnya. Di satu sisi, ini adalah solusi ekonomi, di sisi lain, ini juga merupakan simbol keterbukaan budaya dan spiritualitas. Jadi, apakah makanan jalanan di India benar-benar kotor? Atau kita hanya melihatnya dari kacamata budaya dan standar yang berbeda? Ketika kita berbicara tentang street food India, kita tidak hanya membahas soal rasa atau kebersihan. Kita sedang membahas gambaran nyata dari dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual sebuah bangsa. Makanan jalanan di India memang tidak selalu mengikuti standar sanitasi yang kita kenal, tapi justru disitulah letak keunikannya. Di tengah keterbatasan, masyarakat mampu menciptakan sesuatu yang otentik, menggugah selera, dan bahkan menjadi ikon kuliner dunia. Bagi sebagian orang luar, mungkin terasa mengherankan melihat antrean panjang di gerobak makanan yang tampak seadanya. Namun bagi warga lokal, ini adalah bagian dari kehidupan, sebuah tradisi yang telah melekat selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Makan di pinggir jalan bukan sekadar aktivitas, tetapi juga ritual keseharian yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat, dari pekerja kasar hingga mahasiswa, dari anak-anak hingga orang tua. Dan pada akhirnya, kita pun belajar sesuatu yang lebih besar, bahwa standar layak dan tidak layak seringkali relatif dan bergantung pada sudut pandang. Apa yang tampak sederhana dan mungkin terkesan kotor bagi satu kelompok, bisa jadi penuh makna dan kehangatan bagi kelompok lain. Maka dari itu, penting bagi kita untuk tidak hanya menilai dari tampilan luar, tetapi juga memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuknya.